Itu tergantung siapa? Tergantung kita, nggak tergantung Tuhan. Jadi mengampuni orang itu tergantung kita. Kita tidak usah doa gini, Tuhan tolong supaya bisa ngampuni orang itu doa paling goblok. Untuk mengampuni orang gak usah doa, harus dari perbuatan kita sendiri. Maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mau berdamai dengan semua orang. Kita pasti akan lihat Tuhan. Ingat, kalau nggak lihat Tuhan pasti kita lihat hantu. Itu saja. Rumah kita bagaimana suasananya tergantung hubungan kita berdua suami istri. Efesus 4 ya, ayat yang ke-25. Silakan dibaca salah seorang. Efesus 4 ayat 25. Nah, karena itu buanglah dusta seorang kepada yang lain dan berkatalah benar, karena kita sesama anggota tubuh. Nah, kata sesama anggota tubuh itulah suami istri. Ketidakdamaian rumah tangga kita ketika ada dusta di antara kita berdua. Saudara, kapan suami istri berdusta? Ketika ada dosa. Kalau suami istri nggak ada dosa, nggak mungkin perlu berdusta. Karena ada dosa, maka itu suami istri berdusta. Nah, ketika ada dusta, karena ada dosa, disitulah hubungan kita jadi retak. Kalau hubungan kita retak, maka tutup pendamaian juga retak, maka Tuhan tidak bisa hadir. Buanglah dusta. 26-nya, Efesus 4. Ayo, silakan yang lain baca. Apabila kamu menjadi marah, Ya. janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada malam. Ayo suami istri kita jujur pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Hukum ini luar biasa. Tidak ada Tuhan manapun di dunia yang pernah berfirman seperti ini. Kamu boleh marah kalau saya pakai kalimat sehari-hari. Boleh marah. Suami istri boleh marah. Tapi dengar baik-baik. Kita boleh marah, katakan amin. Tuhan baik, kita boleh marah. Amin. Wah, luar biasa banget kalau Tuhan larang kita nggak marah, sakit jantung semua kita ini. Karena orang marah ditahan itu sakit sekali bukan. Nah, kita boleh marah, tapi ada aturannya. Marah sampai kapan? Sore materi program kita selesai. Wah, ini luar biasa. Saudara, itulah suami istri. Nah, kenapa? Mengapa papa kita minta marah hanya sampai sore saja? Karena malam itu kita mau tidur. Nah, baca dulu 27-nya. Apa yang terjadi kalau marah kita berlanjut sampai lewat tengah malam? Oh, menakutkan. 27 silakan. Dan janganlah beri kesempatan kepada istri. Nah, kenapa ada firman berkata jangan beri kesempatan pada iblis? Karena ayat 26-nya, begitu kita marah tidak mau mengampuni suami istri, lalu kita naik ke tempat tidur, berarti hari itu kita mau beri kesempatan iblis. Artinya kita ngundang iblis, ngundang hantu, ngundang setan datang ke rumah kita. Maka itu lihat yang sudah menikah, apalagi kalau rumahnya kecil, kalau nggak enak hati, pasti nggak mau tidur barengan. Alasannya macam-macam. Nah, jaga diri kita. Jangan biarkan iblis ada di rumah kita. Nah, ayat 26-nya itu luar biasa. Itu present continuous tense, artinya bisa berlanjut setiap hari. Jadi pokoknya sehari ini boleh marah, silakan. Sore beres. Jadi sore sampai malam sampai pagi kita baik-baik, besok boleh lanjut lagi. Terus begitu, terus begitu. Nanti lama-lama kan bosan sendiri. Iya. Ayo, kenapa? Ada dendamnya. Kenapa? Nggak boleh dendam justru. Lain. Jadi harus berhenti dari dendam. Dendam itu tidak boleh. Karena begitu beres kita tertawa sukacita. Karena Tuhan hadir, saudara, dalam kehidupan kita. Sungguh tidak ada hukum sehebat ini dalam dunia itu tentang suami istri. Maka itu kalau kita mau, saya sering berkata nggak enak, tapi saya ngomong, sudah tua-tua dekat kubur saja masih kurang ajar. Ngerti kata itu? Mau apa lagi kita ini? Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Maka itu yang rajin bertengkar, berkelahi, bertobat hari ini. Masa kita nggak malu sama kucing? Kucing aja bisa berdamai kok. Oke? Jadi rumah kita terjadi apa? Itu tergantung dengan diri kita sendiri. Mau berdamai nggak tiap hari suami istri? Saling mengampuni. Jangan pernah ingat-ingat masa yang lalu, jangan.
Kasihan anak-anak, saudara. Sungguh kita egois kalau kita saling jengkel, saling nggak mengampuni. Anak-anak itu jadi korban. Selalu anak-anak. Kita harus pikirkan itu. Maka itu mari kita jujur, suami istri yang hadir hari ini. Berapa banyak di antara kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Berapa banyak dengan kita sudah sekian minggu, sekian bulan kita nggak saling mengampuni, kita masih dendam. Ayo kita bertobat. Jadi rumah kita itu just a house, hanya sekedar rumah atau a home. Itu tergantung bagaimana hubungan kita suami istri. Kalau kita saling mengampuni, saling menerima, maka damai sejahtera surgawi akan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Ayat terakhir Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Di mana itu? Bukan di gereja. Kalimat berikut akan memberitahu kita di mana. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dengan manusia. Nah, karena Tuhan maunya diam dengan manusia, dan kediaman manusia itu adalah rumah, betul? Jadi Tuhan ada di mana? Ada di rumah, bukan di gedung gereja. Oh, betapa indahnya kalau Tuhan ada di rumah kita, saudara. Karena ada damai. Saya teruskan. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan jadi Tuhan mereka. Apa hasilnya? Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maka bagian terakhir kesimpulannya, ibu bapak saudara-saudara, kalau rumah kita tinggal penuh dengan air mata, berarti di rumah kita nggak ada Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, air mata pasti terhapus dengan sendirinya. Tolong kalau saudara punya teman, saudara, keluarga, tetangga yang rumahnya kita tahu penuh air mata, kita datang kepada mereka, bawa berita damai. Cukup penderitaanmu, kasihan anak-anak. Karena kalau sampai ada air mata di rumah itu, anak-anak yang jadi korban lagi sekali. Betul tidak, saudara? Maka itu orang tua, mari kita bertobat. Kapan air mata terhapus di rumah kita? Kalau ada Tuhan diam bersama dengan kita, maka air mata akan terhapus. Jadi anak-anak belajar hidup jujur dan tidak. Ini penting sekali. Ya, belum lama saya ikut dalam kelompok anti korupsi. Kita bicara bagaimana suara gereja pada pemerintah. Saya bilang sebetulnya korupsi dimulai dari kemunafikan. Kenapa bisa munafik? Karena orang nggak bisa terima dirinya sendiri. Dia nggak mampu tapi ingin mampu, ya nyolong jadinya. Betul tidak? Dia nggak mampu karena ingin mampu, lihat orang lain begitu. Nah, itu semua dimulai dari orang tua. Dengarkan, sejak kecil kalau anak-anak belajar munafik, maka besarnya pasti jadi jahat. Kenapa? Dengarkan. Kalau anak-anak melihat kita di rumah, maaf, kalau kita lihat anak-anak ini, papa mamanya di luar rumah, manis, rukun, ngomongnya itu baik-baik, tapi di rumah mulutnya kurang ajar, anak itu nggak akan respect pada orang tua. Catat ini baik-baik. Maka itu saya bisa melihat, saudara, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Saya itu bisa melihat anak-anak itu waktu di luar rumah. Justru waktu anak-anak di luar rumah, begitulah dia di rumah. Kalau anak-anak di luar rumah kurang ajarnya, ingin melampiaskan apa saja, pokoknya susah diatur, maunya sendiri. Maaf, anak-anak itu di rumah pasti tertekan. Nah, tertekannya salah satu dari kemunafikan mama papanya. Di rumah mama papanya rajin berkelahi, bertengkar, teriak. Kalau di luar rumah kelihatan manis. Dari kecil anak belajar kemunafikan. Kalau itu, maka itu papa mama, mari kita jaga diri kita. Jangan mewariskan hal yang salah untuk anak-anak kita. Apalagi mewariskan kemunafikan. Jangan sekali-kali. Anak kita akan rusak nanti. Kita mati, mereka akan tetap hidup. Orang akan ngatai mereka, karena mereka juga jadi munafik. Maka itu hubungan kita berdua suami istri sangat menentukan bagaimana sikap anak-anak kita. Yang terlalu lama penuh dendam, sakit hati, adalah hari ini kita saling mengampuni. Amin. Kalau kita suami istri saling mengampuni, hidup dalam damai sejahtera, percayalah, surga ada di rumah kita. Enggak ada kemunafikan. Di luar rumah dan di dalam rumah kita semua dilihat sama oleh anak-anak kita. Lagi sekali saya katakan, siapa yang rumahnya masih penuh air mata sampai hari ini, berarti nggak ada Tuhan di rumah itu.
Karena kalau ada Tuhan, air mata pasti terhapus.